Saya rasa industri Indonesia sudah menunjukkan resiliensinya. Sebagai contoh misalnya industri elektronik itu menjadi salah satu andalan ekspor. Demikian pula industri otomotif. Kita sudah mengekspor dan ditargetkan kita bisa tahun kemarin sudah mendekati 400.000. Tahun ini diharapkan angka 400.000 itu bisa tembus, sehingga Indonesia menjadi hub daripada otomotif industri, dan kita otomotif industri sudah ekspor ke lebih dari 80 negara. Nah, kita di ASEAN, saingan kita adalah Thailand. Tinggal kita bangun satu step lagi adalah untuk menjadi basis daripada produksi electric vehicle. Nah, pasar dari Australia sendiri menunggu itu. Kemarin tahun lalu kita coba ekspor otomotif 500, ternyata demand-nya 900. Jadi double daripada yang kita rencanakan. Jadi ini membuktikan bahwa basis produksi di Indonesia adalah cost kompetitif. Salah satu basis cost kompetitifnya karena kita punya energi atau cost of electricity yang efisien. Sehingga tentu ini menjadi basis daripada investasi. Demikian pula gas kita relatif juga kompetitif karena energi itu menjadi bagian daripada persaingan di dalam industri. Oke, baik. Bicara terkait industri, tentunya ada daya saing di sana, Pak Erlangga. Sebetulnya upaya konkret apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung industri secara keseluruhan dan pastinya untuk menghadapi volatilitas yang terjadi di global, bahkan juga ini bisa lebih mayoritas begitu ya dibanding fundamental ekonomi RI yang sebetulnya masih terjaga. Ya, salah satunya tentu pengembangan kawasan-kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Nah, kawasan ekonomi khusus tentu supply chain-nya akan bebas daripada bea, sehingga tentu produknya menjadi kompetitif. Demikian pula di free trade zone. Dan kita akan terus dorong termasuk pengembangan komponen untuk renewable energy. Nah, kita sedang bernegosiasi agar industri solar panel itu bisa tumbuh berkembang di Indonesia. Dan ini juga yang sekarang dunia 90% tergantung daripada China. Nah, ke depan Indonesia menjadi potensi untuk membangun daripada solar panel juga. Dan sekarang sudah mulai di Batam, sudah ada 2 sampai 5 pabrik yang sedang berpikir untuk merelokasi. Dan ada yang sudah beroperasi di Pulau Batam dan sepenuhnya hasilnya diorientasi untuk ekspor. Oke, baik. Pak Erlangga, ini juga menarik kami akan tanyakan ke Anda tentang gebyar tahun politik. Nah, ini sebetulnya Anda mengamatinya secara kinerja ekonomi dan juga kinerja industri akan seperti apa proyeksi Anda di tahun ini dan juga di tahun depan yang notabene-nya adalah tahun politik? Ya, pertama kalau kita bicara industri bukan sifatnya jangka panjang, jadi 5-10 tahun ke depan. Tentu dalam 5-10 tahun ke depan sudah masuk di dalamnya terkait dengan agenda politik 5 tahunan. Karena tidak ada industri yang bisa dibangun hanya untuk periode 5 tahun. Kalau dagang bisa cepat, tetapi kalau industri tidak ada. Horizonnya lebih panjang. Sehingga tentu bagi industri kepastian regularity daripada kestabilan politik itu menjadi penting. Sedangkan tahun pemilu itu lebih kepada consumer market ataupun kegiatan demand konsumen di dalam negeri akan meningkat pada saat pemilu, karena tentu masing-masing partai politik akan berusaha mendapatkan simpati masyarakat dan tentu dari situ kegiatan ekonomi di daerah akan bergerak. Demikian, Mas. Oke, baik. Lebih detail lagi Pak Erlangga, sebetulnya proyeksi dari Anda terkait angka kinerja ekonomi kita begitu ya di tahun ini dan juga di tahun depan akan berkisar di angka berapa menurut Anda? Ya, kita menargetkan kalau bisa angka kita di 5,2-5,3 tahun ini, dan tahun depan tentu kita harus jaga di level di atas 5% juga. Dan ke depannya tentu 2025 sampai dengan 2035 ini tahun penentuan apakah Indonesia lepas dari middle income trap atau tidak. Nah, ini yang harus kita genjot pertumbuhan ekonomi di angka 6%. Nah, kita melihat dengan pertumbuhan yang ada sekarang di tahun 2025 mungkin kita punya pendapatan per kapita yang hari ini 4.700 bisa mencapai di 5.500.
Dan kalau itu tercapai, maka akselerasi kita akan terus, dan kita ingin agar kontribusi industri yang sekarang mendekati 19%, itu bisa meningkat menjadi 25% di tahun 2030. Dan pendapatan di tahun 2030, kita berharap angka 10.000 itu bisa dicapai. Sehingga kalau itu seluruh momentum kita bisa jaga, maka kita bisa lolos di middle income trap di tahun 2032 sampai 2033. Oke, baik. Target optimis dari seorang Erlangga Hartarto begitu ya, dan kita harapkan juga bisa tercapai begitu ya di tahun ini, tahun depan, dan juga tahun 2025 nanti. Terima kasih Pak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI telah berdiskusi bersama kami di segmen Economic Update. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda.